Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan atau malam yang ke-17 Ramadan kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ke-17 ini kita mampu masih untuk berpuasa ataupun berkewajiban untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang ada di umat Islam saat ini, yang ketiga, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu menjadi suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Apapun tantangannya, kita selalu untuk tak bosan-bosannya menunaikan sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tak terasa malam hari ini adalah malam yang ke-17, dan barangkali sebentar lagi, mungkin kurang daripada 13 hari mungkin ya, kita sudah masuk bulan Syawal. Maka dari itu hari ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah Subhanahu wa taala atas dasar atau bersumpah atas nama waktu atau atas dasar waktu. Jamaah rahimahullah, kita mengetahuinya bersama bahwasanya ada berapa yang kemudian Allah bersumpah atas nama waktu. Yang pertama adalah Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 4 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Setelah itu, setelah dari surat Al-Fajr, ada juga dalam Quran surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Selain itu ada lagi, selain dari surat Al-Lail adalah surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Demi waktu duha, matahari naik sepenggal, dan demi malam apabila telah sunyi. Ada lagi wal asr yang terakhir, wal asr, demi masa. Jamaah rahimahullah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim yang senantiasa hidup di dunia yang fana ini, sejatinya kita selalu untuk mengintrospeksi diri kita bahwasanya hidup di dunia ini adalah hanya sebentar. Maka dari itu, bagaimana kita sebagai seorang muslim senantiasa untuk mempersiapkan bekal apa saja yang perlu kita bawa pulang, bekal apa saja yang perlu kita bawa pulang ke kampung halaman kita tercinta, yaitu akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 112, yaitu Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kamu tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Allah berfirman, kalian tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kalian benar-benar mengetahui, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main tanpa ada maksudnya, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jamaah rahimahullah, maka dari itu waktu ini adalah salah satu di antara kenikmatan yang banyak manusia lalaikan, yang banyak manusia korbankan. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun
ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah as-sihhatu dan al-asyatu wal-qur'an dan waktu luar. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Padahal ketika kita di dunia ini, kita nanti akan ditanya untuk apa waktu kita gunakan, untuk apa waktu kita habiskan. Maka bahkan kita ibaratkan waktu ini sebagai sekumpulan hari. Jika sehari telah berlalu, maka berlalu pula sebagian dari diri kita. Maka waktu ini adalah ibaratkan sebuah hari-hari yang kita lewati. Ketika satu hari sudah berlalu, misalkan 1 Ramadan, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu sudah berlalu, maka berlalulah setengah daripada diri kita. Dari ini disebutkan dalam Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian hanyalah sekumpulan hari. Sesungguhnya kita ini hanyalah sekumpulan hari. Ketika satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari diri kita. Hadis atau ini diriwayatkan di Hilyatul Awliya dalam diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Jamaah rahimahullah, maka dari itu perlu diingat kembali bahwasanya waktu kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, mari kita senantiasa manfaatkan waktu kita, bahwasanya di bulan suci Ramadan semuanya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Maka ada seseorang yang mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah, kami sha'imin laisa lahu min siyami ila ju' wal atas. Bahwasanya sudah berapa banyak orang yang berpuasa misalkan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa Ramadan. Nauzubillah min. Maka dari itu di sini ada 5 pintu-pintu ibadah yang senantiasa harus kita lakukan di dunia ini sebagai kewajiban. Yang pertama adalah bagaimana kita membuka ataupun melakukan pintu ibadah, yaitu melakukan hal yang wajib. Contohnya saja seperti sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji dan umroh dan sebagainya. Ketika dalam rukun Islam itu yang pertama diletakkan paling awal adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah puasa, ataupun yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Maka dari itu yang pertama sudah kita lakukan syahadat, ketika yang kedua sholat kita tidak lakukan, misalkan sholat 5 waktu yang wajib, maka ketika kita ambil batu tersebut, misalkan kita meninggalkan salah satunya, yang kedua, maka amalan-amalan selanjutnya barangkali mungkin tidak diterima atau mungkin barangkali tertolak dan sebagainya. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga hal-hal yang wajib, contohnya sholat 5 waktu dan rukun Islam lainnya itu perlu kita jaga. Yang kedua adalah pintu ibadah untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya tidak mencela, tidak menghibah. Contohnya sholat sunnah, rawatib, witir, tahajud, sedekah, puasa sunnah lainnya. Maka itu adalah pintu-pintu ibadah yang bisa kita lakukan di ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana pintu ibadah dengan tidak mencela, menghibah, judi, riba, minum khamr dan lain sebagainya. Hal-hal yang barangkali dilarang mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menjauhinya. Yang ketiga adalah pintu ibadah dengan amalan hati. Bagaimana pintu ibadah dengan amalan hati? Contohnya adalah bagaimana kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut untuk melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu amalan-amalan hati yang perlu kita lakukan. Ikhlas untuk beribadah, takut ketika kita meninggalkan salah satu kewajiban kita, cinta kepada Rasulullah SAW, berharap dan semisalnya yang diperuntukkan kepada Allah
ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharap kepada manusia misalkan, bukan berharap kepada makhluk-makhluk lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah induk ibadah dengan melakukan hal yang berubah dengan niat ibadah. Contohnya semisal kita sedang berpuasa, ketika kita tidak kuat untuk berpuasa maka perlu kita makan sahur terlebih dahulu. Itu adalah hal-hal yang kemudian perlu kita lakukan untuk bisa kuat beribadah. Berpakaian yang indah karena Allah Ta'ala suka yang indah. Melakukan yang baik dengan tangan kanan karena Nabi SAW melakukan dengan kanan dan seterusnya. Maka dari itu jamaah rahimahullah, saya senantiasa selalu mengingatkan pada diri saya sendiri dan khususnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bagaimana Allah bersumpah atas nama waktu itu ada banyak, wad duha, wal fajr, wal asr, wal laili. Banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu, dan bersumpah atas nama waktu ini tidak main-main. Makanya mari senantiasa kita muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Masih ada 13 hari ke depan, apa yang sekiranya perlu kita lakukan untuk meningkatkan hal-hal pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari ridhonya Allah, dan dengan cara 5 pintu ibadah itu tadi. Maka dari itu kita ini ibaratkan sebuah waktu, kata Imam Hasan Al-Basri. Ketika waktu satu hari itu hilang, maka hilang pula setengah dari diri kita. Karena kita tidak tahu, barangkali Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir ataupun Ramadan tahun depan tidak bisa bertemu kembali dan sebagainya. Maka mari senantiasa setiap detiknya kita manfaatkan waktu itu untuk senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.